seorang guru memasang ke anak-anak sebagai anak didik kita. Dan itu disiplin yang kita hayati dan kita maknai sehari. Makna kata disiplin dari dua teori. Yang pertama teori stimulus respon. Jadi ada rasanya, ada respon. Dan yang kedua adalah teori kontrol. Stimulus respon yang sering kita pakai selama ini, yang pertama sebagai guru kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita mengubah anak kita agar dia memiliki pandangan harus sama dengan kita. Tetapi menurut teori kontrol kita harus berusaha memahami pandangan orang lain terhadap kita. Jadi orang lain memiliki pemahaman yang berbeda dengan kita. Lalu yang kedua, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Saya mengambil contoh, ketika anak-anak yang nakal, ini bahasa guru penggerak kenakan sebenarnya, tetapi dia punya kelebihan mental, dia punya kelebihan karakter, kita menganggap itu sebuah kesalahan. Tetapi hal yang paling penting menurut mereka, menurut para pakar adalah mengambil hikmah positif. Perilaku dia pasti memiliki tujuan. Memandang anak-anak selalu berpositif. Yang kedua, ketika orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Teori yang kalah, tetapi dalam teori kontrol tidak ada anak-anak yang kalah atau gagal, tetapi mereka diarahkan untuk menang sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Jadi ini perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah akan menguatkan karakter. Merasa bersalah misalnya salah anak gue, akhirnya kita memposisikan dia merasa bersalah. Ada satu pernyataan misalnya begini, kau tidak kasihan saya sebagai guru, kalau kau tidak mengikuti saya dimarahi oleh kepala sekolah. Dan kita memposisikan anak kita menjadi merasa bersalah. Lalu yang berikut penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Lalu yang berikut ilusi bahwa orang dewasa melihat untuk memaksa. Itu yang cenderung kita praktekkan. Ini nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan memiliki tujuan. Kita langsung di profil pelajar Pancasila. Ada nilai kebajikan yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan, mandiri, pengenalan kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan ini nilai kebajikan menurut profil pelajar Pancasila. Sekarang kita masuk pada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Hukuman dapat mendisiplinkan anak benar. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat memotivasi belajar anak. Ini kita dituntut untuk refleksi dalam diri. Apakah setuju dengan pernyataan ini? Mendisiplin anak, memberi hukuman, memberi penghargaan dapat meningkatkan potensi belajar. Ini menurut teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan? Itu motivasi eksternal, motivasi dari luar. Misalnya anak, aku belajar atau kerja PR, jaga orang Pak, jaga orang itu motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang saya dapat lakukan? Itu juga motivasi eksternal. Tapi yang dituntut sekarang adalah motivasi internal. Tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri, kontrol diri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan apa. Memang untuk kita yang SD cukup sulit anak-anak yang kontrol diri. Tetapi kurikulum mereka katakan bahwa ini harapan. Anak-anak bisa menyadari akan dirinya sendiri. Jadi kontrol yang terlalu jauh dari seorang guru, apalagi memberi hukuman, mungkin perlahan kita bergeser. Sekarang pemahaman materi dihukum oleh penghargaan. Ada
yang semula ada 5 unsur hasil menjadi 8. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang membuka tugas hari pertama nilainya 10. Ini dari jangka pendek. Kasih nilai 10 supaya kumpul tugas. Penghargaan hukum. Yang ranking 1 diberi penghargaan, yang lainnya dihukum. Ini juga teori hukum. Yang berikut, anak yang mengerjakan soal diberi imbalan lebih. Yang berikut, jika berhenti merokok akan diberi motor. Di kelas akan timbul kecemasan, kecemburuan dengan anak-anak yang sering ragu. Itu penghargaan yang merusak umat. Lalu yang berhenti merokok akan diberi motor. Itu penghargaan yang tidak efektif menurut teori. Anak yang akan mengerjakan soal diberi imbalan. Itu penghargaan mengurangi ketepatan. Lalu yang ranking 1 di penghargaan, yang lainnya dihukum. Itu juga penghargaan menghukum. Lalu yang mengumpulkan tugas pertama dinilai 10. Ini penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Tidak menanamkan kesadaran atau nilai-nilai positif untuk jangka panjang pada ini juga dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Misalnya hasil karya atau tulisan anak yang dibayar lebih jelek. Misalnya anak-anak sudah membuat puisi tetapi tidak dihargai dengan baik. Itu dihukum oleh penghargaan. Penghargaan mematikan kreativitas. Guru jika bekerja karena gaji akan tidak kreatif. Ini sebuah refleksi yang dalam. Tidak penghargaan mematikan kreativitas. Misalnya, gaji saya kecil, saya tidak masuk uang, saya tidak apa. Dia tidak akan kreatif. Ini juga penghargaan yang mematikan kreativitas karena dia tetap melihat dengan berapa gaji yang dia terima. Lalu penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Anak yang diberi hadiah tidak akan melakukan suatu kampanye. Ini mengurangi motivasi. Misalnya, dengan cepat sesuatu dalam bentuk hadiah, mengurangi motivasi yang ada dalam diri. Nah, mungkin Bapak Ibu guru hemat bisa sebutkan atau bisa jawab dari 5 pernyataan ini, apakah pernyataan 1, 2 ini masuk hukuman atau konsekuensi. Saya mulai dari yang pertama. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut kita semua, kira-kira ini masuk hukuman atau konsekuensi? Di sini kita langsung menjawab. Ini ternyata masuk teori hukuman. Catat 100 kali, misalnya terlambat ke sekolah. Di hukuman ini tulis oleh 100 kali saya tidak terlambat. Ternyata ini masuk kategori hukuman. Lalu yang kedua, sudah ada di gambarannya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari sekolah. Ini juga termasuk menurut teori ini. Lalu yang ketiga, murid diminta push up 15 kali tidak menggunakan masker di sekolah. Ini juga mungkin masuk. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, kira-kira cuma lebih konsep. Betul, konsekuensi. Ganti kertas, misalnya polimer kertas dan teman dia coret-coret dia ganti, berarti konsekuensi dari perbuatan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini juga konsekuensi. Pelajaran PJOK, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Mungkin menurut teori ini teori kemungkinan karena ini masih ada relevan dengan materi yang PJOK. Hukuman dan konsekuensi yang membedakan. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Membuat anak sakit itu hukuman fisik maupun hati atau mental untuk jangka waktu yang lama. Misalnya bakar yang jongkok saja atau suruh usaha itu hukuman. Anak akan sakit baik fisik maupun psikologi. Tetapi kalau konsekuensi membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Dia tidak nyaman, tapi sebentar.
Yang berikut, anak akan membenci kedisiplinan. Anak menghargai disiplin. Kenapa dia membenci kedisiplinan? Karena disiplin itu yang membuat dia dihukum. Yang berikut, paksaan. Kalau konsekuensi stimulus dan apa? Diberi stimulus lalu ada respon. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau di konsekuensi mendorong anak agar tidak menyelesaikan diri. Hukuman konsekuensi yang buruk, kalau konsekuensi konsekuensi ini hadir dari sebuah kesadaran. Salah saya, ayah maka kertas hal, telah polemik. Tapi kalau hukuman terancam waktu lama dia sakit. Anak belajar itu menyembunyikan kesalahan. Banyak anak-anak yang sembunyi kesalahan karena takut dihukum. Tapi kalau konsekuensi anak belajar untuk patuhi peraturan. Dari teori hukuman juga marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Terkadang kita sebagai guru, sadar atau tidak, sebagai manusia yang lemah, kita tidak bisa batasi emosional kita. Terkadang marah kepada anak membuatnya merasa bersalah, dia dipermalukan dan merasa tak dihargai. Ini juga menurut teori hukuman dan konsekuensi. Ternyata secara psikologis jangka panjangnya mentalnya tidak akan berkembang. Tetapi kalau konsekuensi tinggal anak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sebentar. Tetapi kalau hukuman dia menurut jangka panjang, itu menurut dia bisa. Lalu yang berikut kita masuk restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka. Beberapa hari lalu saya membuat video di sini ilustrasi satu anak yang terlambat datang ke sekolah. Ada berbagai pendekatan, itu langsung bongkar atau apa, tetapi ada pendekatannya sebentar kita akan simak bersama. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Anak-anak ini nonton film Yon Tebau, secara sepihak ibu kecewa memfonis kaitannya bersalah, terlambat terus, tapi dia tidak mengganti apa alasannya. Bagian kertas, dia difonis, dia dipermalukan. Tapi ternyata ada alasan baik. Dengan restitusi, belajar dari kesalahan, perbaiki hubungan antara guru dan murid, tawaran bukan paksa, diberi tawaran, bisa bocor dan terlambat. Itu bisa kita sepas. Kita tidak bisa paksa, tapi diberi tawaran. Misalnya jadi orang harga belajar sekolah. Setelah itu tidur dan bangun cepat. Itu harapan dari restitusi. Menuntut untuk melihat ke dalam diri anak-anak. Disadarkan, mencari kebutuhan dasar tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi. Jadi bukan memperkeruh masalah yang ada pada anak, tetapi guru diharapkan KBAK atau cari solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Dan identitas hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Lalu yang kedua, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang hukuman, jangka waktu dengan konsekuensi. Tapi kalau restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Kira-kira itu. Jadi intinya restitusi pemulihan terhadap psikologi siswa yang merasa bersalah. Di bagian terakhir, murid akan membenci peraturan. Di identitas sukses, murid menghormati peraturan. Di restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini menurut Diajar di Bantara. Dan baik artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi cakap untuk memerintah sendiri. Itu akibat mereka menurut Diajar. Lalu yang kembali terakhir keyakinan kelas. Sekarang menurut program guru penggerak atau guru mereka
peraturan saja, tetapi harus keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Misalnya, yang membedakan peraturan dan keyakinan. Pertanyaan refleksi pertama, contoh pakai helm gitu untuk mengendarai roda 2. Pasti ada beragam jawaban. Pertama, rantang bilang polisi. Tapi jawaban yang kedua, jaga keselamatan. Itu yang membedakan peraturan dan keyakinan. Pakai helm rantang polisi bukan aturan, tapi pakai helm jaga keselamatan di desa ini tak itu keyakinan. Begitu juga pakai masker. Contoh pakai masker mencuci tangan. Orang bilang jangan bilang polisi yang tidak pakai masker. Tetapi yang lebih dalam supaya tidak tertular penyakit. Begitu juga di kelas. Motivasi intrinsik, keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan sedangkan peraturan lain. Tidak cukup peraturan yang diharapkan di kelas akan membuat keyakinan kelas masing-masing. Nanti ada contoh. Anak-anak dibangun motivasi dari dalam diri. Ada peraturan, ada keyakinan, ada lingkungan positif, pasti ada nilai positif. Dalam artian begini, anak-anak sebagai seorang guru, baik antara guru dan guru maupun antara guru dan anak-anak selalu memandang hal yang positif. Yang gagal menjadi bahan pelajaran, tetapi yang positif yang bisa digali untuk dikembangkan pada anak tersebut. Karena anak-anak punya kemampuan karakter berbeda. Ini contoh kesepakatan kelas, ini keyakinan kelas. Kesepakatan kelas datang tepat waktu mengucapkan salam. Kesepakatan kelas ini dibuat bersama dengan anak-anak, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum sesudah biasa, aktif dalam pelajaran. Tetapi yang lebih dalam adalah keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Kita dalam adik-adik, anak-anak. Pertama, kami guru dan murid saling menyayangi. Berarti bagaimana itu mereka itu? Saling menyayangi. Kami murid yang sangat belajar, itu komitmen mereka. Kami murid yang peduli dengan teman-teman, itu keyakinan mereka. Kalau ini nanti kita bisa buat, ya itu jurus-jurus soal. Tetap sampaikan ke mereka, ini keyakinan kelas kita di kelas masing-masing. Ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas, main Indonesia. Jadi diskusi bersama. Bagaimana keyakinan kelas? Misalnya kami seorang pelajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman, kami murid. Tidak sebatas peraturan, ada peraturan lalu menggunakan guru atau rantang pimpinan sekolah. Ini kegiatan dalam keyakinan kelas, karena terlihat misalnya hormat, datang tepat waktu, tidak dapat seperti sering hari terlambat dan semua. Ini teori-teori normatif. Ini keyakinan kelas, ada dalam keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Itu yang membedakan diksi peraturan dan keyakinan kelas. Beda itu kata-kata. Ini peraturan selalu kembali buku ke tempatnya. Tapi di keyakinan kelasnya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, tetapi di dalam keyakinan kelas menghormati orang lain. Dia membutuhkan kasih sayang. Dia membutuhkan. Sehingga pada kata-kata itu mungkin agak beda dengan umum. Karena dia lupa begini. Dia dengan berbagai cara yang dia tidak sadar. Begitu juga penguasaan. Ada anak-anak yang misalnya dia A kelas 1, sambil contoh bahasa kedua. Secara IQ dia lemah. Anak-anak saling memojokkan dia. Oleh kelasnya dia disudutkan, begitu dia disudut. Tapi mana yang tinggal? Dia yang sekarang. Saya istirahat mengenai pola perkataan itu dia balik. Dia membutuhkan
membutuhkan penguasaan terhadap mereka ini. Karena di satu sisi yang kita bisa kendalikan, ya saja. Di situ kita lihat anak baru, yang ada kasih sayang, ada kesenangan, ada. Sehingga sebagai guru memang tidak mudah tugasnya. Kita tahu latar belakang anak, sehingga sebelum misalnya dan bisa ditolak juga sekarang di kelas 2 ini ngantuk setiap hari itu dicari kelas langsung dulu, tapi begitu istirahat ia tanyalah pertama dulu di Targon kita harus cari apa alasannya. Ini juga misalnya kita sebagai guru sering katakan saya kecewa sekali dengan kalian. Saya pernah katakan membuat orang merasa misalnya aku kecewa kita dengan hal itu bisa tentu. Berarti kita memposisikan murid dia merasa kesal. Lalu yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukan sesuatu. Begitu disuruh Tuhan pasti kamu salah terus. Dan apa posisi dia sekarang? Ini memberi hukuman. Ini hukuman bukan fisik, tetapi hukuman psikologis. Lalu yang berikut, ayo lakukan demi ibu dan demi bapak. Kita lihat apa yang sebenarnya dalam. Kita membuat anak sebagai teman. Ayo, baik diri yang abah kita merangkul dia sebagai teman. Sehingga dia juga tidak akan segan dengan kita sebagai guru. Ayo lakukan demi ibu, demi bapak dan juga demi kebersihan sekolah. Lalu kedua, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini pemantau, guru memantau anak. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Anak-anak diberi juga mungkin tingkatan SMP atau SMA. Bagaimana kamu bisa selesaikan masalah ini? Ini sebagaimana dia. Guru posisi bagaimana dia? Memberikan ruang pada anak untuk selesaikan sendiri kasus dan dengan gaya dan cara mereka. Yang terakhir, kamu selalu paling terakhir. Hal boleh, terlambat terus. Apa posisinya? Ini sebenarnya memberi hukuman kepada anak. Seperti teori sebelumnya, ketika memberi hukuman, pasti efeknya cukup jangka panjang. Keesokannya dia bilang, ya kita makanan itu cuma siap sehingga dia menyembunyikan segala sesuatu. Ini teorinya sangat panjang. Guru berdua, misalnya hari menunjuk penyakit sindir, berarti merasa bersalah, membuat alasan untuk muridnya menghitung untuk belajar. Misalnya guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Kamu sudah tahu ibu lelah sekali kalau membuat bersama. Kalau teman, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Karena sebagai pemantau, apa peraturan? Ini teori-teori yang sudah kita buat selama ini, tapi mungkin kita tidak sadari dan kita tidak dalam posisi kita sesungguhnya. Kalau kamu tidak dititik, saya akan dititik. Ini diberi hukuman untuk membuat nilainya. Apa yang kami yakini Bapak Penasehat? Dari teori ini, mereka katakan bahwa kita dianjurkan guru sebagai atau menerapkan posisi kontrol sebagai teman atau manajer. Ada 5 posisi kontrol tadi. Murid membuat rasa bersalah, berkata, berbuat salah itu manusia. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik dengan dirimu sendiri? Ini membangkitkan semangat, membuat anak yang gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap diri. Ini bahasa Inggris terhadap sosok tetapi untuk membuat dia stabil. Yang berikut dengan validasi dikatakan, guru berkata, kamu saja kan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukan. Misalnya mata, kamu pasti punya alasan melakukan apa, mengapa melakukan hal tersebut. Apa pentingnya bagi kamu?
kamu bisa melakukan ini lebih baik kesukaan. Dia diberi kekuatan. Lalu menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas dari sekolah kita? Tanyakan keyakinan kelas yang telah kita buat. Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang idealis seperti apa? Kami ingin cari arah seperti apa? Tanyakan kepada dia, misalnya boleh pada salah, asal menurut kita. Benar tentu yang baik. Metode benar. Apa tersalah? Itu dalam pendekatan masalah, misalnya aku polio, masalah. Kita memberi kekuatan kepada dia dan juga menggali kepada dia apa kesalahannya, sehingga kita memberikan alternatif solusi supaya dia akan berbuat lebih. Ini contoh kasusnya. Disiplin positif, motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, nilai kebajikan universal. 5 posisi kontrol, ada penghukum, membuat merasa bersalah, itu yang dia dianjurkan tadi. Lalu teman, pemantau, dan manajer. Teman dan manajer itu yang sangat diharapkan untuk kita terapkan. Jadi 3 institusi tadi untuk menyelesaikan masalah, stabilkan identitas, validasi kebutuhan dan menanyakan. Lalu ada kebutuhan rasa yang harus kita ketahui bahwa ada kebutuhan penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Ketika kita terapkan ini secara baik dan maksimal, pasti akan tercipta yang disebut disiplin positif. Mungkin itu saja materi dan dia sistematis waktu yang tidak cukup. Mungkin sebenarnya rata berdiskusi, tapi waktu kita tidak cukup dan memperoleh terus. Jadi ya itu kan inti tentang budaya positif. Jadi memandang anak-anak selalu melihat hal positif, tidak ada hal positif yang ada dalam dirinya. Bahwa saya pasti tengok amat aku pada diri dia. Jadi ada hal yang anak-anak itu menurut kurikulum, bukan kurikulum, menurut teori hukum dan konsekuensi. Anak-anak dijaga karakternya, dijaga psikologisnya supaya dia bisa berkembang positif. Lalu seperti apa penerapan kita di kelas kita masing-masing? Itu saja dasar dan teori. Saya pernah buat restitusi dengan Fatih segitiga restitusi di kelas waktu itu. Ada beberapa sekelus melakukan dengan segitiga restitusi sistem tanya alasan kami sebetulnya lama video kali ini akan terima kasih bagi kita yang melayani. Terima kasih untuk kesediaan yang dari uang kepada saya. Dari ini saya bisa berbagi sedikit yang saya. Jadi sekali lagi terima kasih.